Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Doi Saputra dengan NPM 2022 43501788 kelas R6T Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Gempa Otomatis menggunakan metode SDLC berbasis mikrokontroler dengan notifikasi telegram di Perumahan Permata Selatan. Nah, di sini ada latar belakangnya. Itu Indonesia berada di zona cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Nah, karena hal ini menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana alam, salah satunya adalah gempa bumi. Dengan letak geografis seperti ini, menyebabkan aktivitas tektonik tinggi yang mengakibatkan gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Berdasarkan data dari BMKG, sepanjang tahun 2022 telah terjadi lebih dari 10.000 kejadian gempa bumi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana gempa merupakan kebutuhan mendesak, seperti di kawasan perumahan. Nah, selanjutnya ada penting bagi masyarakat untuk memiliki sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi aktivitas gempa bumi. Tapi kenyataannya, banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sistem pendeteksi gempa yang efisien dan mudah digunakan di lingkungan rumah mereka, terutama di daerah padat penduduk seperti wilayah Perumahan Permata Selatan. Nah, selanjutnya ada Perumahan Permata Selatan merupakan daerah padat penduduk yang menghadapi risiko tinggi jika terjadi gempa bumi. Mengingat kepadatan pemukiman dapat memperbesar dampak kerusakan dan potensi korban jiwa. Selain itu, wilayah ini belum memiliki sistem peringatan dini gempa. Oleh karena itu, kehadiran alat pendeteksi gempa otomatis yang mampu memberikan notifikasi secara real-time melalui aplikasi Telegram diharapkan dapat memberikan solusi efektif dalam menyampaikan informasi gempa kepada warga secara langsung. Sebagai solusi atas latar belakang masalah tersebut, dibutuhkan inovasi teknologi yang mampu memberikan deteksi gempa secara otomatis dan langsung mengirimkan peringatan kepada masyarakat dalam waktu singkat melalui notifikasi aplikasi Telegram. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, banyak masyarakat belum memiliki akses ke sistem peringatan dini gempa yang efisien dan terjangkau. Yang kedua, belum ada sistem peringatan gempa yang mandiri di tingkat rumah tangga di daerah tersebut. Yang ketiga, dibutuhkan inovasi berbasis mikrokontroler dan Internet of Things atau IoT untuk deteksi otomatis. Nah, di sini selanjutnya ada batasan masalahnya. Yang pertama, fokus penelitian hanya pada perancangan dan pengujian fungsional alat, bukan pada prediksi gempa atau integrasi dengan sistem BMKG. Yang kedua, ada penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah Perumahan Permata Selatan. Dan yang terakhir, alat yang dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 atau sejenis, dan sensor getar dan pengembangan sistem menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Dan selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di rumusan masalah yang pertama ada bagaimana cara alat mendeteksi dan mengirim notifikasi gempa. Yang kedua, seberapa efektif alat ini di lokasi uji. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan sistem saat ini. Yang keempat, bagaimana proses pengembangan dengan SDLC. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun alat deteksi gempa otomatis. Yang kedua ada mengimplementasikan model SDLC. Yang ketiga ada mengintegrasikan notifikasi via Telegram. Yang keempat ada menguji efektivitas di lokasi perumahan. Dan yang terakhir, memberikan solusi peringatan dini yang mandiri dan efisien. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah menambah referensi untuk penelitian mitigasi bencana. Yang kedua, menyediakan sistem peringatan dini real-time untuk masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap gempa. Yang keempat, solusi teknologi yang sederhana, efektif, dan hemat biaya. Selanjutnya, di sini ada landasan teori. Di sini saya ambil 3 dari masing-masing teori yang saya pakai. Yang pertama, ada teori gempa bumi yang bersumber dari Muthalib dan Masur, dan
mereka berkata fenomena geologis yang tidak gempa bumi itu fenomena geologis yang tidak bisa diprediksi sehingga berpotensi membahayakan. Nah, selanjutnya ada teori tentang Internet of Things atau IoT yang bersumber dari Sly. Dia mengatakan sebuah teknologi Internet of Things ini sebuah teknologi canggih yang pada dasarnya merujuk pada banyaknya device dan suatu sistem di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain. Dan yang ketiga, model SDLC yang bersumber dari Wahid. Nah, di sini dia berkata model SDLC itu tahapan pengembangan sistem, perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, yang pertama ini bersumber dari Givari, yang hasilnya yaitu menggunakan Arduino, sensor 801S, dan akselerometer ADLX335 menghasilkan akurasi lebih dari 90%. Yang kedua bersumber dari Setiawan, yang hasilnya mengukur flux magnet bumi, dan getaran menggunakan sensor MAG3110 dan ADLX345. Ditemukan bahwa terdapat keterkaitan antara anomali flux magnet dan getaran gempa dengan selisih waktu sekitar 400 detik. Yang ketiga, yang bersumber dari Bengi, yang hasilnya adalah integrasi Telegram bot, respon real-time menggunakan ESP32. Sensor piezo dan MPU 6050. Sistem ini dapat membedakan status gempa dalam 3 level, yaitu siaga, darurat, dan waspada. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilakukan di Perumahan Permata Sepatan, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Provinsi Banten, dengan kode pos 15520. Nah, waktunya dilakukan dari bulan April 2025 hingga Juli 2025 atau selama 4 bulan. Nah, selanjutnya ada yang kedua, tahapan penelitian. Nah, di sini tahapan penelitian ada identifikasi masalah. Nah, masalah ini diidentifikasi karena masyarakat Perumahan Permata Sepatan belum memiliki akses terhadap sistem deteksi gempa bumi otomatis yang efisien, real-time, dan terjangkau. Selanjutnya, yang nomor 2 ada studi pustaka. Nah, di sini pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk proses perancangan alat. Data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas sistem deteksi gempa berbasis microcontroller dan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, pengumpulan data. Di sini saya menggunakan observasi dan wawancara. Observasi ini adalah salah satu cara mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan dan meneliti langsung di perumahan sepatan untuk mengetahui di mana nanti alat akan dipakai. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan proses perancangan alat dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Perumahan Permata Sepatan. Selanjutnya di sini ada analisis dan perancangan sistem. Analisis ini proses menganalisis meliputi pengumpulan data, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari alat yang akan dibangun. Setelah itu, menentukan fungsi dan kegunaan apa saja yang akan dibuat dalam alat tersebut. Perancangan sistem atau perancangan alat. Nah, di sini proses perancangan alat ini menggunakan Arduino. Dengan menggunakan Arduino tentunya akan sangat memudahkan untuk merancang sebuah alat pendeteksi gempa. Selanjutnya ada implementasi dan pengujian. Nah, implementasi dilakukan dengan cara alat dipasang di salah satu rumah di Perumahan Permata Sepatan. Pengujian di lingkungan nyata membuktikan sistem ini dapat berfungsi secara stabil dan memberikan informasi secara real-time kepada penghuninya atau warga. Pengujian sistem.
dilakukan untuk menguji apakah sistem ini sudah sesuai kebutuhan dari user atau belum. Apakah masih ada kesalahan maupun kelemahan terhadap sistem yang dibangun. Diharapkan proses pengujian ini dapat menyempurnakan sistem yang dibuat. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, di sini setelah dievaluasi, setelah data dikumpulkan, dapat dianalisis penyebab keterlambatan notifikasi gempa ternyata pada sistem konvensional dan selanjutnya merancang solusi dengan menggunakan microcontroller yang mampu mengirim peringatan melalui telegram secara otomatis. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu penulisan laporan. Selanjutnya ada algoritma. Di sini perancangan sistem yang digunakan adalah SDLC atau System Development Life Cycle karena dapat membantu dalam merancang alat dengan biaya yang rendah dan gambaran akhir yang jelas. Nah, di sini kita lihat pada gambar pertama kita mulai dulu. Selanjutnya inisialisasi perangkat seperti sensor, WiFi atau Telegram bot. Selanjutnya baca nilai getaran dari sensor. Selanjutnya itu ada nilai getaran apakah ada ambang batas atau tidak. Jika tidak, tampilkan status aman. Jika ya, aktifkan buzzer, kirim notifikasi Telegram, tampilkan status siaga, waspada, darurat. Selanjutnya, jika sudah muncul tampilan status aman atau siaga waspada darurat, ulangi pembacaan atau looping pengulangan. Kembali ke baca nilai getaran dari sensor. Seterusnya begitu jika ada getaran. Nah, jika sudah tidak ada getaran, kita stop manual. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya tentang alat deteksi gempa otomatis ini. Baik, saya akan tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.